ila hadirnya menuju sallallahu alaihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal syuhada was solihin wal muqarrabin khususan sunan Abdul Junaydi al-Baghdadi wa khususan yang sangat manusia birrul halim wa bil khusus kaum mu'minin wa ila khususan sensin manusia al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa radun minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala min alifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazzatal mahabbatul muhaqqaqatal asya minal ahli was sama wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khatamil anbiya allazi khuliqa min zatihi wa min jami'il asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in al-lisani ila yaumil zazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masyarakat salikin dan salika, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah Saman Ahmadiyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Ahmadiyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita lanjutkan kajian kita itu di dalam kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas yaitu rukun bagi seorang yang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 5. Yang pertama itu ialah bekal, yang kedua itu ialah senjata, yang ketiga itu ialah kendaraan, yang keempat itu ialah mursyid, guru pembimbing, dan yang kelima itu ialah teman seperjalanan. Nah, pada kajian yang lalu kita sudah membahas yang disebut itu ialah yang pertama itu ialah syarat atau rukun bagi seorang pejalan menuju pada Allah, yaitu bekal. Bekal itu ialah sebaik-baik bekal, yang maksud itu ialah takwa. Takwa di sisi Allah. Takwa dalam arti itu ialah yang sesungguhnya, itu takut dalam arti ialah mengerjakan maksiat. Lebih banyak itu ialah maksiat dalam lahir dan batinnya, dan lebih banyak ialah mengerjakan itu ialah dalam bentuk ialah amal atau ketaatan baik dalam bentuk lahiriah maupun batinnya. Inilah takwa. Sebagaimana adalah untuk mencapai derajat takwa yang sesungguhnya tentu harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama kita sudah bahas, yaitu Islam, iman, ihsan, ikhlas, lalu ialah dari orang yang bertakwa atau orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, hakikat sesungguhnya dari orang yang bertakwa inilah orang yang telah mengenal Allah, yang disebut ialah para aulia, para nabi, para rasul, arifin billah. Inilah hakikat yang sesungguhnya, yang sebilah orang yang bertakwa. Sebagaimana adalah Allah, mereka itu bertingkat-tingkat takwanya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kita. Nah, jadi yang paling mulia di antara kita di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kita semua. Karena inilah takwa itu bertingkat-tingkat. Kita juga sudah membahas tentang ialah hakikat Islam, hakikat
iman, hakikat, ihsan. Nah, sedikit sudah kita singgung ya, itu semua. Nah, itu adalah rukun di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bekal. Sebaik-baik bekal takwa. Wa nazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang takwa, tidak ada lain, itu takwa. Untuk berjalan kepada Allah, bekal yang sesungguhnya takwa yang sesungguhnya. Sedangkan untuk melalui tahapan takwa itu Islam, iman, ihsan, ikhlas. Kalau kita urai menjadi panjang lebar. Belum lagi iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa, ikhlas itu apa. Belum masuk pada hakikat Islam itu apa, hakikat iman itu apa, hakikat ihsan itu apa, dan ikhlas itu sendirilah ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Sehingga di dalam ibadahnya orang-orang yang ikhlas, sebagaimana dalam kitab tasawuf disebutkan ruh dari ibadah itu yang ikhlas. Bagi orang yang di dalam ibadahnya tidak ada ikhlas, di dalam ibadah tidak ada ikhlas, berarti sama ibadah itu tidak beruh. Maksudnya tidak murni ibadahnya. Dengan kata ibadahnya itulah lawanan dari ikhlas, itulah riya. Berarti ibadah itu mengharapkan sesuatu apapun atau pengakuan apapun yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sholat bukan karena Allah, karena siapa? Karena pacar, mungkin karena tetangga, karena mungkin adalah ingin diakui sebagai orang yang alim. Sedangkan untuk mencapai derajat ikhlas ialah harus mengamalkan ngaji ilmu tauhid dan hakikat sehingga tahu betul persis apa itu ikhlas. Jadi kalau ada orang awam umum mengatakan bahwa saya sudah ikhlas, tandanya bohong. Apabila dia bukan orang yang mengamalkan ilmu tauhid, karena ikhlas itu adalah ada pada kemurnian. Nah, yang lebih ikhlas itu murni dalam ibadahnya. Nah, kalau kita analogikan, sering kita analogikan adalah coba air putih, dua air putih, yang satu sudah tercampur dengan gula, bisa garam, bisa atau apapun. Nah, sama-sama warnanya putih, tetapi kita bisa tahu keikhlasan seseorang itu ya ketika kita minum air tersebut. Nah, oh ini yang murni, oh ini yang sudah tercampur atau terwarnai dengan sesuatu. Nah, oleh karena ikhlas itulah murni. Ibadah itu tidak tercampur dengan sesuatu apapun, melainkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya karena Allah, zakatnya karena Allah, lalu ialah ibadah-ibadah lainnya, ritual maupun sunnah karena Allah. Kalau ekstrimnya kami menyebutkan orang yang mengharapkan ibadah itu ialah mengingat pahala dan surga, berarti adalah ibadahnya belum ikhlas, mencapai derajat kepada ikhlas yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang sholat, yang beribadah akan mendapatkan ridho dari Allah berupa pahala. Nah, sehingga pahala itulah yang dapat membersihkan diri kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashollah. Sesungguhnya beruntung bagi orang yang membersihkan dengan iman. Membersihkan berarti membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk nafsu-nafsu tercela atau nafsu masmumah. Wa dzakara asma rabbih fashollah, dan dia ingat Tuhannya dan dia ialah sholat. Nah, inilah orang-orang yang suka membersihkan diri. Nah, jadi efek dari sholat itu ialah mendapatkan reward yang namanya pahala untuk membersihkan diri kita. Bukan sholat itu adalah sebagai target untuk mendapatkan pahala, apalagi surga. Makanya kita jangan kepedean kalau adalah yang namanya adalah sholat itu adalah orang yang sholat hanya sebatas sholat, puasa, haji, jangan adalah akan kepedean masuk surga. Entar dulu. Ya, ibadahnya pasti akan dilihat ikhlas tidak. Nah, kalau dia tidak ikhlas, sudah
amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ditolak berarti dikembalikan, tidak diakui. Nah, oleh karena itulah sekali lagi ikhlas itulah ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Oleh karena kita duduk di sini di majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas tentang ilmu yang Allah cintai, sehingga adalah ketika kita adalah duduk di sini menerima ilmu, nah itu sama dengan ialah ibadahnya orang yang sunah 70 tahun. Nah, duduk, ngaji, menerima ilmu itu baru menerima ilmu. Selain diampuni dosa-dosanya, pahalanya, kalau mau dihitung pahala itu sama dengan orang yang ibadah sunnah 70 tahun. Kalau diamalkan, setelah menerima ilmu, kalau diamalkan lebih lagi. Tarikan nafas itu bagaikan orang yang ibadah sunnah 70 tahun. Nah, kan istimewa. Kalau kita ingin mencari yang namanya ialah membersihkan, sebagaimana qad aflaha man tazakka wa dzakara isma fasola. Kalau kita ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa, nah, kalau yang namanya sholat apa tuh taubat, sholat taubat nasuha belum tentu ada diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau belum memenuhi syarat taubat, kalau belum memenuhi syarat taubat belum diterima oleh Allah. Tetapi kalau orang yang datang duduk di taklim, di kajian-kajian, di majlis-majlis zikir yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sudah pasti dia duduk, walaupun duduknya adalah karena sesuatu, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mendengarkan lagi jalan duduk mendengarkan itu juga ikut diampuni oleh Allah. Belum lagi mendapatkan istimewaan di mana berupa ilmu lalu diamalkan. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan panggilan oleh Allah untuk duduk mendengarkan kajian ilmu yang Allah cintai. Nah, jadi itulah ikhlas. Jadi jangan kepedean kalau kita adalah baru sholat, puasa, haji, zakat, menuntut adalah surga pada Allah. Sedangkan surga itu ialah dalam bentuklah rahmat Allah. Sedangkan untuk mendapatkan rahmat Allah yaitu dengan amal ibadah, maksudnya istiqomah dalam ibadahnya, sehingga datang Allah kepada kita dengan cinta kasihnya, dengan rahmatnya, sehingga Allah memberi rahmat dalam bentuklah surga. Bukan berarti puasa, sholat, zakat, haji itu untuk mendapatkan surga, bukan. Tapi karena rahmat Allah. Itulah mengapa kita ialah di sini adalah mencari yang namanya ridho Allah, cinta kasih Allah dalam bentuk rahmatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu takwa. Lalu menuju menjadi ya sebutlah al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau masih semacam adalah Islamnya abangan, Islam-Islaman, Islam KTP, imannya juga iman-imanan, ya. Lalu adalah ihsannya juga ialah lebih banyak menipu Allah. Bagaimana dia akan mencapai derajat takwa? Sedangkan dalam perjalanan kepada Allah, hukum bagi orang yang sedang berjalan kepada Allah itu ialah syaratnya namanya bekal. Sebagai bekal itu ialah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit ya ringkasan. Nah, yang kedua itu ialah zikir. Nah, senjata maksudnya. Nah, hukum yang kedua itu zikir, senjata di dalam perjalanan kepada Allah itu zikrullah. Zikir, apa sih itu zikir? Ingat kepada Allah, zikrullah. Jadi orang yang berjalan kepada Allah, kalau dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak senantiasa ada zikrullah, maka hidupnya akan terlunta-lunta, terkontal-kantil. Kenapa?
Karena memang di dalam kehidupan inilah memang kita adalah berperang melawan hawa nafsu. Jadi untuk berperang melawan hawa nafsu butuh yang namanya senjata. Senjata itulah yang disebut zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar diri kita ketika adalah kita berjalan menuju pada Allah, terlebih menampaki hidup di dunia ini tidak terkotal-pantil. Karena memang kita selalu ingat kepada Allah. Ketika kita ada lupa, tidak ingat kepada Allah, di mana dalam kehidupan ini kita lebih banyak ialah beberapa lawan hawa nafsu, maka yang lebih dominan ialah di dalam diri kita, jiwa kita adalah hawa nafsu dalam bentuk nafsu mazmumah yang tercela. Itulah lawamah dan sawalak. Itulah yang dapat menggerogoti hati dan jiwa kita, sehingga diri kita menjadi ialah gemerungsung, menjadi adalah orang yang mudah marah, emosi. Karena apa? Karena kita tidak tahu sedang berperang melawan apa. Tidak menutrisi yang namanya hati dan jiwanya dengan zikrullah. Sedangkan senjata bagi seorang sakit adalah zikir. Sehingga kita dapat memahami yang namanya zikir itu untuk memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ialah ada yang namanya di dalam kita setan yang ialah selalu membisikkan untuk melakukan adalah pekerjaan maksiat. Oleh karenanya memahami setan itu ialah bukan di luar diri. Nah, sekali lagi, memahami setan itu bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Karena setan itu ialah ada di dalam diri dan juga di luar diri, tapi kita lebih ke dalam diri, sebagaimana adalah di dalam surat An-Nas. Kan? Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan yang menyelinap, yang menyimak di dalam dada hati manusia, yaitu setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu adalah predikat. Yang namanya setan bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kita tidak berbicara tentang adalah masalah-masalah setan dalam arti adalah kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong. Bukan, itu bukan dari bentuk setan. Nah, setan itu maksudnya jin. Jin yang dimana adalah jin ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Kalau yang dimaksud adalah dengan anak bentuk jantan itu namanya pocong atau apa itu jantannya. Nah, kalau kita perumpamakan itu adalah binatang di dunia manusia. Nah, di dunia jin binatang itu jantannya yang namanya kuntilanak, genderuwo, gombet, pocong, tuyul. Nah, yang biasanya dimanfaatkan untuk orang-orang tertentu. Nah, sebagai media apa? Media klinik, santet. Makanya jantan itu suka, senang kepada yang lembab, yang kotor. Oleh karena ada makalah kan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena untuk menghindari itu. Nah, oleh karena itu jin yang kami maksud ya dalam bentuknya predikat jin dari bangsa jin dan manusia. Nah, kalau dari bangsa manusia ini adalah kita melihat contoh ketika ada orang yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, hakikatnya itulah predikat jin dari bangsa manusia. Kita mau sembahyang, mau sholat, diajak dugem, diajak apa namanya itu, nonton bioskop, mau ngaji, diajak jalan-jalan. Itu hakikatnya setan atau jin, predikat jin setan dari bangsa jin yang bangsa manusia, maksudnya jin yang berpredikat dari manusia. Sedangkan jin yang sesungguhnya yang menyelinap
yang masuk ke rongga dada manusia, yang membisikkan, yang disebut ialah, oleh karena kita jangan walat tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwun. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Yang menjadi persoalan bagi orang yang belum tahu setan, memang setan itu dianggap goib. Tapi bagi yang sudah mengetahuinya, maka setan itulah nyata, musuh yang nyata. Yang sudah kami beri contohkan. Kita mau ibadah, teman ngajak kelabian, ngajak jalan-jalan, itulah hakikatnya musuh yang nyata, setan dari bangsa manusia. Kalau yang dimaksud dari bangsa jin, dialah yang masuk ke dalam dada rongga manusia, dada manusia yang menyelinap, yang membisikkan, untuk ia berbuat maksiat secara batiniah. Ini adalah dari bangsa asal, maksudnya setan dari bangsa jin. Oleh karenanya ialah di dalam kehidupan kita mempunyai hawa nafsu masmah yang tercela, agar kita tidak mengikuti yang disebut ialah jin tersebut, setan tersebut yang disebut dari bangsa jin. Karena kalau diri kita sudah yang namanya dihinggapi, atau mungkin ialah kita adalah sudah dibisikkan dengan setan-setan tersebut, tidak menutup kemungkinan diri kita akan berbuat maksiat. Karena kurangnya zikrullah, ingat kepada Allah. Itu adalah senjata. Oleh karena senjata untuk menuju pada Allah, rukun bagi yang sedang berjalan dengan Allah, itu salah satu senjata. Selalu ingat zikir. Untuk apa? Untuk membentengi diri kita, untuk membentengi jiwa dan hati kita, agar senantiasa ingat kepada Allah, tidak mudah tergoda, tidak mudah adalah terbuai rayuan setan-setan tersebut, jin-jin tersebut yang menyelinap ke dalam hati kita. Kalau kita lebih mengedepankan hawa nafsu, muncul di dalam diri kita sifat masmuah tersebut. Ujub, riya, bodoh, namimah, sum'ah, banyak, semua itu bisa muncul. Karena apa? Kembali karena kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang disebut zikir tersebut. Ketika adalah kita tidak membentengi, maka hidup kita akan terlunta-lunta. Di dalam kehidupan kita akan terpontal-pantil. Oleh karena itu sekali lagi, untuk berjalan kepada Allah, senjata itulah sangat penting. Zikrullah. Nah, zikir inilah banyak macamnya, banyak tingkatannya. Zikir ada yang disebut zikir lisan, ada yang disebut zikir fikri, ada yang disebut zikir qalbi, ada yang disebut zikir sirri. Nah, zikir lisan tentunya ialah yang dizaharkan. Zikir yang kita zaharkan, contohnya seperti tadi. Nah, di mana kita ialah mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, zikir salah satunya, zikir 165. Ada satu zikir yang dizaharkan. Untuk apa? Menutrisi hati, agar hati kita jernih. Karena orang yang suka berzikir, efek kepada dirinya ialah hatinya tentram, jiwa dan hatinya menjadi jernih, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang tawadu. Nah, ketika dia adalah mendapatkan nikmat dari Allah, nah ini efek orang yang suka berzikir, yang senantiasa ingat kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia akan sabar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah efek ketika dia selalu senantiasa zikir. Zikir lisan ini sering yang disebut ialah oleh musuh kita tentunya di mana adalah di dalam kaifiat. Zikir lisan salah satunya ialah zikir
apa namanya sedunia atau yang sudah zikir puji hari, di mana ada dizaharkan dalam satu hari dari ketemu maghrib hingga ketemu maghrib adalah 4.000. Boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, hawalah, lalu sholawat dan istighfar. Nah itu semua rangkaian zikir yang telah diterima dan untuk ijazah kaifiah. Nah, itu zikir yang kemudian zikir lisan yang dizaharkan. Lalu zikir fikri. Nah zikir fikri itu adalah zikir di mana adalah kita melihat, berpikir. Nah, dalam bentuknya berpikir sini dalam bentuk melihat situasi, keadaan. Situasi keadaan dengan ilmu, lalu adalah melihat semua itu ada dalam bentuk ialah apa namanya kembali kepada Allah. Itu zikir fitri. Kita melihat yang namanya salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, dengan fikir, lalu kita melihat contoh, kita melihat kebesaran Allah, apa namanya itu pemandangan yang indah, pemandangan pegunungan. Senantiasa kita berpikir bahwa itu adalah salah satu kebesaran Allah. Melihat situasi dan kondisi dan bentuk ialah kembali ke dalam diri. Jadi bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan hidup, melihat situasi dan kondisi, dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, lalu kita berpikir bahwa memang ini adalah semua jalan dari Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu juga salah satu dari bentuk zikir fikri, dengan ingat kepada Allah. Lalu ilmu, bagaimana ilmu itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, menutrisi hati jiwa kita untuk selalu tentram. Ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur pada Allah. Kita mendapatkan bala, kita kembali kepada Allah, berlindung pada Allah. Dan itu salah satu yang disebut ialah zikir fikri. Dan kalau disebut ada juga ialah zikir qalbi. Nah, apa itu zikir di dalam hati? Zikir qalbi inilah yang disebut zikir di dalam hati, ya. Dengan begitu ialah Allah, atau zikir yang sebenarnya zikir isbat, Allah, Allah, Allah. Karena memang hati sebagaimana itu ialah qalbu mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu ialah rumah Allah. Oleh karena sudah seyogianya atau sudah sepantasnya hati itu ialah diisi dengan mengingat nama-nama Allah. Salah satunya dengan zikir qalbi, Allah, Allah, Allah. Orang yang senantiasa berzikir, yang dimana adalah hati dan jiwanya ialah selalu tentram, akan memiliki pola pikir yang positif. Dengan katanya akan mudah memandang persoalan itu kembali kepada Allah. Husnuzon. Berbeda dengan orang-orang yang ialah tidak pernah, bahkan ada mungkin tidak pernah sama sekali dengan berzikir. Ketika menjadikan maksudnya ketika dirinya adalah ada dalam persoalan, yang muncul ialah zon, bahkan menuju pada suuzon. Karena jiwa hatinya tidak ternutrisi dengan baik dengan zikir tersebut. Lalu ada yang juga disebut ialah zikir sirri. Zikir sirri inilah zikir yang dalam wilayah rasa. Kita tidak akan membahas ya. Zikir sirri wilayah rasa. Rasa dalam bentuknya sebagaimana hakikat itu rasa, bukan kata-kata, bukan untuk diungkapkan, tapi dirasakan bagi yang merasa dan yang punya rasa dalam satu rasa. Ini dalam bentuknya zikir sirri wilayah ke rasa. Jadi kembali lagi, ketika
ketika kita adalah memang sungguh-sungguh untuk berjalan kepada Allah, tidak ada kata lain kecuali harus mempunyai senjata. Senjata inilah zikrullah, ingat kepada Allah. Ketika orang yang hendak berjalan kepada Allah adalah dia tidak memiliki senjata, kebayang yang namanya hidupnya pasti akan berantakan, terkontak-kontil. Kalau analoginya sederhana, analoginya orang mau perang kalau nggak pakai senjata babak belur. Yang dilawan itulah pakai senjata, keroyokan. Kalau kita adalah jalan melawan itu dengan tangan kosong, tidak memiliki senjata, ya, pasti akan berantakan, hancur, buruk. Nah, itulah analogi orang yang berjalan kepada Allah dan tidak memiliki senjata. Nah, bahkan bisa jadi ialah mengedepankan hawa nafsunya untuk kepentingan dirinya. Karena apa? Karena pasti hawa nafsu itu akan selalu di depan. Berbeda dengan orang yang berjalan kepada Allah dengan senjata. Nah, dia akan menimbang-nimbang. Nah, ketika adalah dia melihat sesuatu, terutama adalah dengan ilmu. Nah, di samping adalah dia ingat kepada Allah. Ya, itu adalah yang kami maksud dengan senjata. Yang sebetulnya maksudnya adalah zikrullah tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah kendaraan. Nah, kendaraan itu yang dimaksud di sini mulai penjelasan adalah kendaraan itu yang disebut himmah, tekad, atau yang disebut himmatul aliyah, tekad yang sangat tinggi dan tidak putus-putus. Nah, itu yang disebut himmatul aliyah. Nah, jadi maupun orang yang hendak berjalan menuju pada Allah, di samping bekal, takwa, senjata zikrullah, dan dia himmatul aliyah. Itu tekad yang sungguh-sungguh dan tekad yang sangat tinggi dan dia bersungguh-sungguh, yang tidak pernah putus-putus. Kendaraan inilah yang disebut himmatul aliyah inilah. Kalau adalah kita tidak mempunyai tekad, keinginan atau kemauan yang kuat untuk berjalan kepada Allah, kebanyakan akan dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang disebut ialah kasal, futur, dan malam. Malas, kan? Kasal, futur, dan malam. Dia malas untuk beribadah, kasar. Kenapa malas? Malas padahal ada keluasan waktu, tapi dia malas untuk beribadah. Lalu futur, bosan, pembosan, ibadah gini-gini terus, tapi nggak sampai-sampai. Ini bosan, malam, penjemur. Jadi itu adalah penyakit yang dimaksudnya orang yang berjalan kepada Allah. Penyakitnya kasal, futur, dan malam. Oleh karena untuk meninggikan, yang untuk mencapai kepada tekad yang kuat, tekad yang bulat di dalam perjalanan kepada Allah, tidak ada kata lain kecuali dengan mengamalkan dalam bentuk ialah apa yang telah diterima oleh mursyidnya, yang diijazahkan dengan mursyidnya, sami'na wa ata'na. Dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadahnya. Karena kendaraan inilah yang sebenarnya sebagai jalan yang menghantarkannya. Karena seseorang apabila tidak mempunyai tekad yang kuat,
dia akan mudah yang namanya ialah berhenti. Dia akan mudah ialah tergelincir di dalam perjalanannya. Karena apa? Karena tidak istiqomah. Oleh karenanya ialah istiqomah. Ya, disebutkan al istiqomah khairun alfi karma. Istiqomah di dalam ibadah itu lebih baik dari 1000 karma. Orang yang mempunyai tekad yang kuat, yang tidak ada putus-putusnya, dia akan sampai ibadahnya ialah dalam keistiqomahan. Yang dituntut seorang pejalan ialah istiqomah di dalam ibadahnya. Jika tidak istiqomah, berarti ada sesuatu. Istiqomah dalam maksud ialah istiqomah di dalam riyadah dan mujahadah, di dalam zikirnya, ingat kepada Allah, dia terus istiqomah. Tidak ada yang namanya ialah bosan, tidak ada yang namanya ialah penjemu, tidak ada yang namanya malas. Dia akan terus menghidupkan dalam wilayah dirinya ialah untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Karena memang tekad itulah yang dia pegang untuk ialah mencapai kepada yang sebenarnya mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, tidak ada kata lain kecuali ialah menjalani ialah rukun yang tadi, 5 yang tadi: bekal, takwa, senjata, zikir, himmat, aliyah, kendaraannya. Lalu ialah ada pembimbing mursyid dan teman seperjalanan. Itulah yang disebut ialah kendaraan bagi seorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah istiqomah. Kenapa? Setidaknya ketika kita adalah tidak sampai, setidaknya adalah Allah belum juga menjemputnya karena waktu, usia. Setidaknya adalah di dalam kehidupan kita dunia ini itu hati kita senantiasa jernih, senantiasa jiwa dan hati kita bersih. Tidak ada penyakit dan bentukan nafsu semua yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, sehingga matinya pun dalam keadaan husnul khotimah, bahkan bisa mencapai derajat kepada bigul hisab. Karena hakikatnya sedang berjuang melawan hawa nafsu. Orang yang sedang berjuang melawan hawa nafsu, ketika dia adalah mati, itu matinya ya dalam keadaan syahid. Bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada nggak perang yang lebih besar dari ini? Karena pada saat itu Rasulullah sedang berperang. Beliau menjawab, ada. Apa itu? Jihadul akbar, jihadul nafs. Perang yang paling besar ya perang melawan akan hawa nafsu. Sekarang kita nggak merasakan yang namanya perang kepada kafir hasbi, kafir yang memang adalah menginginkan ketentuan Islam, kafir yang sudah kafir yang sesungguhnya, yang memang ada wajib kita perangi. Tetapi kafir hasbi itu adalah dia masuk sekarang melalui adalah media-media digital, media-media sosial yang adalah menciptakan propaganda untuk masukkan Islam. Islam itu bisa hancur dari dalam. Islam itu bisa hancur dari dalam. Kalau dari luar mungkin kita bisa kuat, tetapi ketika adalah dihancurkan dari dalam dengan berbagai macam propaganda, itu yang wajib kita perangi. Tentunya kita perangi dengan membentengi diri kita dengan berbagai macam hawa nafsu tersebut. Ya, itulah yang ketiga. Yang keempat adalah mursyid, guru pembimbing, yang disebut ialah sebagaimana di dalam ayat mayyahdillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida.
Barang siapa yang ditunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan ditunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk berjumpa dengannya juga waliyam mursyida. Mursyid ini penting, karena kalau kita belajar ilmu tanpa mursyid, tanpa guru bimbing, masa syekhnya itu syekh lah. Gak usah jauh-jauh deh belajar ilmu, gak usah jauh-jauh belajar ilmu. Yang namanya apa punya bengkel atau bengkel motor, kalau nggak ada gurunya bisa bongkar, nggak bisa pasang, belum bisa nyala. Kan analoginya seperti itu. Saya bisa bongkar apa aja saya bisa, bongkar mobil bisa, cuma bongkar. Tapi kalau suruh pasang lagi, wah mikir. Itulah bagaimana lagi kalau kita masuk ke dalam diri kita, di mana kita ada di dalam sebuah perjalanan menuju pada Allah dengan ilmu dan amal, tanpa seorang pembimbing guru, yang ada ialah akan di dalam kita akan mendengar keegoan, multitafsir, yang adalah pembenaran dirinya, pembenaran hawa nafsunya. Banyak orang-orang yang ialah hanya sebatas membaca buku-buku ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Banyak itu beredaran, hanya sebatas itu dia baca, dan dia adalah tidak bisa adalah dan bentuk ialah memahami yang sesungguhnya karena tidak ada gurunya, musiknya, dan bingung dia menanya mana. Yang akhirnya adalah yang muncul adalah waham, yang muncullah keegoan di dalam dirinya, pembenaran akan nafsunya. Jadi ilmunya dijadikan sebagai pembenaran hawa nafsunya. Inilah yang salah. Tetapi ketika kita berjalan menuju pada Allah, ada seorang pembimbing, seorang mursyid guru, di mana ketika kita adalah belok dikit, tentunya mursyid akan mengingatkan, akan memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang salah. Itulah fungsinya mursyid. Mencari mursyid pun jangan sembarangan. Jangan mencari mursyid yang hanya sebatas memiliki ada kejayaan, enggak mempan dibacok, enggak mempan ditembak, bisa jalan di air dan lain sebagainya. Tetapi dalam bentuk pengamalan ilmu atau dalam bentuk kehidupan saya kemudian akhlak yang buruk. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena carilah mursyid yang sesungguhnya, terlebih yang sebenarnya wali yang mursyida yang di bawah khodam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menghantarkan murid-muridnya, anak-anak ini sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak ciri-cirinya, terutama yang dalam wilayah akhlak yang mulia. Nah, karena sudah azan, untuk itu insya Allah kita akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang, dan kita masih tetap membahas tentang rukun seorang berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyyan, raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyyan, raditu billahi wal islami dinan Muhammadin nabiyyan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.